Mams, pembelajaran tatap muka atau yang biasa disebut PTM memang telah dijalani beberapa waktu yang lalu. Bahkan beberapa sekolah telah menerapkan pola pembelajaran ini setelah sebelumnya diadakan program belajar dari rumah atau daring hampir 2 tahun di masa pandemi COVID-19. Lantas, apakah dengan dilangsungkannya PTM dapat menjadi solusi supaya si kecil semakin semangat belajar di sekolah? Dan apa saja dampak positif dan negatif jika sekolah menerapkan PTM? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Nakita Channel. Nah, sebetulnya sudah banyak penelitian ya yang ingin melihat mana sih sebetulnya yang lebih efisien buat anak belajar online versus offline jauh sebelum pandemi sebetulnya ya. Hasilnya sampai saat ini bervariasi ya, namun salah satu data yang saya acu kebetulan menemukan bahwa ternyata tingkat kepuasan anak pada saat belajar online tinggi loh, lebih tinggi daripada yang offline. Tapi nanti ini mesti direview lagi, apakah anak-anak tadi adalah anak-anak yang memang familiar dengan internet, komputer. Apakah mereka adalah anak-anak yang sebetulnya efisien dalam belajar? Karena anak-anak yang lebih mandiri dan efisien dalam belajar akan lebih menikmati online learning daripada offline learning. Kalau dalam PTM, anak akan ada dalam setting atau konteks belajar karena ruang kelas memang didesain untuk belajar. Dan gak semua anak yang ikut belajar online memiliki setting rumah yang memang betul-betul kondusif buat mereka belajar gitu. Jadi agak menyulitkan sebetulnya dalam setting konteksnya. Jadi nggak kondusif buat belajar, apalagi kalau ternyata jaringan internet memang masih adanya di wilayah betul-betul jauh dari kota atau pusat internet. Nah, jadi kalau kita lihat mana yang lebih menarik, mana yang lebih baik, mana yang lebih bikin anak semangat, tentu ya kalau saat ini mengingat kondisi di Indonesia demografinya memang betul-betul bervariasi. Banyak orang yang susah sinyal, paket datanya terbatas, lingkungan rumahnya nggak nyaman buat belajar. Ya, maka pilihan kegiatan PTM memang jauh lebih sebetulnya baik. Apalagi pada saat di ruang kelas, pada saat kita PTM, anak belajar tuh nggak sendirian. Dia punya teman-teman belajar. Punya teman belajar, kalau dari perspektif psikologi pendidikan, ternyata memang mampu meningkatkan motivasi anak dalam belajar loh. Jadi, saran saya, bila ada pertanyaan mana nih yang lebih bikin semangat siswa untuk belajar PTM atau online? Ada banyak aspek yang butuh kita perhatikan, namun tadi ya, kalau di era digital sekarang memang ada saatnya, ada baiknya bila sekolah pun tetap memperkenalkan kegiatan online, karena memang ada aspek-aspek yang bikin anak jadi lebih familiar dengan internet, bikin mereka juga belajar dengan lebih efisien di subjek-subjek tertentu. Itu boleh dicobakan nanti, jadi seperti hybrid gitu kira-kira. Nah, sebetulnya ada aspek positif negatif nggak sih terkait PTM tadi? Ya, tadi kan kita udah bahas bahwa anak sebetulnya ketika ada dalam setting yang kondusif untuk belajar. Jadi ruang kelasnya betul-betul disiapkan untuk memudahkan KBM, kegiatan belajar mengajar. Ada tempelan-tempelan yang penting untuk kegiatan belajar yang memotivasi. Ada guru yang bisa memberikan feedback dua arah. Ada teman-teman sekelas yang bisa menjadi teman belajar anak yang meningkatkan motivasi. Maka anak bisa lebih termotivasi dengan PTM sebetulnya. Namun tadi ada kondisi-kondisi di mana anak memang lebih menikmati online learning kan, ya. Nah, jadi kalau dipertanyakan ada benefitnya nggak? Dua-duanya tentu ada benefit tadi yang kita bahas. Dua-duanya juga punya kekurangan. Contoh untuk online learning, ya. Online learning ini baru akan lebih sesuai untuk anak-anak yang
mampu mengelola dirinya untuk belajar. Jadi self-regulated learning-nya, itu bahasa psikologisnya, anak kemandirian belajar maksudnya itu sudah mulai berkembang. Ya. Namun tadi kembali pada kondisi anak, keluarga, profil sekolahnya, ya nggak semua siap untuk online. Pola konvensional seperti PTM memang sudah menjadi bagian dari kehidupan anak-anak jauh sebelum pandemi. Namun mengingat kemajuan zaman, ya memang butuh diperhatikan bahwa anak pun butuh belajar dengan pola-pola metode online, dan sebetulnya nggak usah khawatir bahwa waduh kebijakannya berubah melulu nih, dari yang tadinya offline kemudian jadi online, kemudian ada hybrid kemudian tiba-tiba online lagi, tiba-tiba ada PTM gitu. Anak nanti akan gimana dong? Tenang, setiap anak, setiap orang tua sebagai persona, sebagai individu, itu memiliki kemampuan penyesuaian diri yang baik sebetulnya. Jadi anak mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada, terutama ketika mereka menyadari bahwa mereka nggak sendirian. Mereka ada punya teman-teman yang juga ngalami sama seperti mereka, ya perubahan kebijakan, perubahan pola, demi kesehatan bersama. Nah, itu dia Moms jawaban seputar dampak positif dan negatif PTM untuk si kecil. Sampai jumpa di wawancara eksklusif bersama kita selanjutnya ya.